Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Bisa Bagus, bincang santai bareng Gus. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan dari LPKIB Unisma, Universitas Islam Malang. LPKIB itu lembaga pengembangan kewirausahaan dan inkubator bisnis. Nah, hari ini kita baru saja selesai melakukan MOU dengan LPKIB untuk pengembangan program premium pemberdayaan ekonomi dan bina rohani umat milik kita yang menjadi kelanjutan dari Korea Sakinah. Sebenarnya konsepnya hampir sama, hanya kalau Korea Sakinah spesifik di satu tempat, untuk premium kita lebih melebarkan sayap karena setiap tahun semua inovasi-inovasi kita harus terus berkembang. Nah, kali ini kita bareng Bu Retno, Bu Restu, keliru, Assalamualaikum, Bu Restu sama Pak Brahma sama Pak Bas Tommy. Kita ini bertiga akan kita ajak wawancara tentang apa pandangan mereka tentang program kita premium, juga apa yang membuat kawan-kawan dari Unisma itu tertarik untuk membantu Kementerian Agama dalam pengembangan premium. Kita sebenarnya sudah kerjasama dengan UIN Maliki, dengan UIN Suka, UIN Khas Jember, tetapi ada satu yang belum, Unisma Malang. Nah, ini ternyata kerjasama kita agak lebih menukik kalau dengan universitas negeri biasanya kita hanya bantu untuk mereka melakukan KKN, PKL, kemudian juga untuk pemberdayaan anak-anak di Korea Sakinah itu untuk bisa melanjutkan sekolah begitu. Nah, ini Bu Restu nggih ketuanya nggih. Bu Restu ketuanya, monggo diceritakan apa yang membuat tertarik ingin membantu kita di Kementerian Agama ini untuk pemberdayaan ekonomi umat ya. Jadi kita ini oleh Kemenpan RB Bu Restu tidak boleh ikut sekedar memberdayakan ekonomi umat karena kita Kementerian Agama core-nya. Maka ekonomi umat ini kita jadikan sebagai senjata untuk bina rohaninya. Jadi stressing kita di bina rohani, tapi ketika dibantu Bu Restu ini dua-duanya Fidunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Monggo Bu. Ya, jadi bisnis yang berhasil itu pemiliknya harus bahagia. Well-being bahasanya. Well-being itu tidak hanya bisa diukur hanya dengan profit uang seberapa banyak yang didapatkan, tapi bagaimana keseimbangan bahwa bisnis dan ketenangan hati pemilik usaha maupun masyarakat dalam menjalankan baik usaha maupun kebutuhan sehari-harinya. Jadi kenapa kami juga sangat senang bekerja sama dengan Kementerian Agama yang di Kota Malang, bahwa pemberdayaan umat di Kementerian Agama ini sudah berjalan dengan adanya yang sudah diawali dengan adanya koperasi Korea Syariah. Nah, program kami bukan hanya bagaimana koperasi itu nanti profit, tetapi bagaimana masyarakat itu juga bertanggung jawab pada bisnisnya. Salah satunya bagaimana dia bisa membagi misalkan modal sampai perhitungan labanya disisihkan bukan hanya untuk ekspansi, tapi bertanggung jawab pada misalkan zakat. Dia bertanggung jawab untuk membayar hutang tepat waktu. Bagaimana berekspansi dalam artian dua hal gitu ya, menambah cabangnya maupun bagaimana tetap menjaga kualitas produk yang mampu menjangkau pasar lebih baik. Nah,
berdampak pada pasar yang lebih besar dan keberlanjutan usaha umat tersebut. Itu yang membuat tertarik dengan Kementerian Agama. Insya Allah itu cocok itu tadi bayar utang sama zakat itu agama banget ya. Jadi karena salah satu tanggung jawab manusia itu disebutkan hakullah mabdun alal musamahat, tapi kalau hakun nas itu mabdun alal musaqah. Jadi harus ada pertanggungjawaban. Kalau hubungan dengan manusia harus ada pertanggungjawaban. Nah, ini premium kita ini sebenarnya tidak spesifik di koperasi Bu Restu ya. Jadi kita ingin mencari masyarakat yang butuh dibantu pengembangan ekonominya, tetapi mereka juga punya kesediaan untuk mendapat materi agama. Jadi kalau kemudian tadi tidak hanya di bidang usaha saja, ada peternakan, itu keren banget ini. Gimana Mas Bram? Iya, sejauh ini kan mungkin di benak kita kalau berbicara mengenai UMKM, koperasi itu hanya berdagang saja gitu. Nah sebenarnya banyak bidang yang bisa kita kelola, kita dampingi secara bisnis. Karena permasalahan juga di sektor peternakan dan pertanian di bidang saya, banyak masyarakat ini yang beternak tapi tidak paham untuk mengkomersialisasikan peternakannya, sehingga mereka itu biasanya bisnis hanya untuk tabungan. Ketika nanti anaknya menikah, baru ternaknya dijual. Gitu. Nah ini juga menjadi hambatan di kalangan peternakan kita gitu. Menjadi hambatan karena arus perekonomiannya tidak berjalan dengan lancar. Nah itu juga yang perlu kita dampingi, bahwa sebenarnya hilirisasi dan komersialisasi dan pencapaian efisiensi itu juga salah satu hal yang penting gitu, Mas. Nah, ini juga peran kita di sini memberikan edukasi bahwa sebenarnya bidang pertanian dan peternakan itu bukan usaha yang susah loh, gitu kan ya. Untuk komersialisasinya dari hulu ke hilir itu sebenarnya semuanya ada, dan tentunya dari sebuah bisnis yang kita utamakan itu adalah kebermanfaatannya, Gus. Tidak hanya komersialisasinya saja, mungkin gitu. Gini, ada enggak ya peternakan yang cocok dengan masyarakat miskin perkotaan? Jadi kalau ini tadi kita sedang takziah ke salah satu jamaah haji yang meninggal dunia ke keluarganya. Itu kita melewati sebuah rumah yang di rumah itu tempat tidurnya di situ, ruang tamunya di situ, jadi cuma hanya satu petak, satu ruang saja. Ada enggak sektor peternakan yang bisa enable dengan orang-orang yang seperti ini yang tidak punya lahan ini? Ya, baik. Mungkin kalau dari sektor peternakan, untuk yang paling sederhana saat ini itu di peternakan unggas, Gus. Jadi biasanya dari puyuh, dari telur itu tidak perlu memanfaatkan lahan yang luas, karena biasanya sistemnya kandangnya bertingkat, baterai. Jadi misalnya beberapa rumah membuka satu peternakan secara bersama-sama itu masih mungkin untuk dilakukan. Yang menjadi kendala dari peternakan itu biasanya adalah baunya. Jadi ada amonia, bau tidak sedap. Nah, disinilah peran kita, akademisi dan juga mungkin di inkubasi, peran kita bagaimana sih cara memperoleh suatu inovasi biar bisa tetap beternak di kota tapi tidak bau. Nah, salah satunya inovasi dari Unisma, dosen-dosen Unisma, ada penyemprotan probiotik dan air minum, sehingga walaupun di tengah kota amonia tidak naik, tidak bau di peternakan situ, sehingga kan kalau ayam petelur relatif murah, Gus. Dan telur itu sumber protein yang baik, murah dan tidak bau kalau sudah disemprot probiotik begitu. Nah, ini juga program dari inkubasi ini kita juga mendukung terhadap program ketahanan pangan, Gus. Salah satunya kenapa kok telur yang saya rekomendasikan, karena telur ini salah satu bahan protein hewani yang asam aminonya lengkap dan seimbang, sehat, tapi harganya murah. Sehingga sampai kalangan menengah ke bawah pun itu masih bisa menjangkau untuk mengkonsumsi telur. Jadi pemenuhan gizinya masih tercukupi. Nanti Pondok Situa bisa ini Mbak ini ya, di lantai 4 itu untuk
petelur ini ya. Wah, tinggal Ya. Kami dari Unisma Bisa, siap Pak. untuk mendampingi. Siap mendampingi. Siap mendampingi. bisa apa enggak nih menghadapi demo masyarakat sekitar. Kata saya pernah lihat itu ada semacam makanan khusus yang kalau makannya itu terus makanannya yang diberikan itu kemudian enggak bau. Ada enggak? Oh iya, jadi yang saya sampaikan tadi itu di makanan dan minuman diberikan probiotikus. Oh. Jadi kenapa sih kok tidak bau gitu? Kan probiotik itu sifatnya asam gitu, Gus. Iya. Ketika diminum di dalam tubuh itu sudah punya mekanisme, oh ada asam, saya harus menetralkan. Netralkannya dengan memproduksi garam empedu, Gus. Kalau garam empedu terus-menerus diproduksi, akhirnya kan habis. Iya. Nah, garam empedu itu salah satu yang pembentuk kolesterol. Jadi kelebihan probiotik selain untuk amoniak juga menurunkan kolesterol. Nah, dengan adanya probiotik kan kolesterolnya turun, tapi proteinnya naik, Gus. Karena Yeah. probiotik menghasilkan enzim yang mencerna protein. Jadi di feses proteinnya tidak dijadikan amoniak, tapi dijadikan telurnya. Oh. Nah, jadi dengan pemberian makanan yang mengandung probiotik, prebiotik itu bisa. Itu makanannya prebiotiknya itu tadi mahal enggak itu? Nah, Atau nanti dibantu sama? Nah, gini Gus, probiotik itu tidak mahal karena dari limbah pertanian itu bisa dijadikan probiotik. Oh, Gus. gitu. Jadi kita bisa melakukan sirkular dari Iya, limbah iya. pertanian jadikan probiotik untuk peternakan. Limbah peternakannya diberikan lagi untuk di lahan sawah untuk pupuk lagi sehingga zero waste konsepnya Iya. itu bisa dilakukan. Lahan sawah nih sawahnya dua bau kanan bau. Di polybag sakit terus. Oh iya. Nggih, sistem hidroponik yang kita susun bisa. Oke, jadi di Korea Sakinah ini kita dulu bahasa kasarnya itu kalau lagunya Maggie Z itu kita jatuh bangun. Jatuh bangun karena itu tadi yang saya ceritakan ketika ketemu itu dibelikan rombongnya dijual karena mereka sifatnya lebih banyak ke konsumtif. Jadi ada bahasa orang-orang yang ketika kita kumpul-kumpul dengan kawan-kawan pemerhati miskin perkotaan itu semacam mereka dalam tanda kutip tertekan ya dengan kelompok miskin perkotaan itu karena mereka lebih senang dengan konsumtif. Jadi ngemis saja dapat uang, ngapain mikir-mikir produksi. Itu yang kemudian di premium kita ini ada bina rohaninya, karena sentuhan rohani itu yang butuh kita kuatkan. Di samping kita berharap zakatnya teman-teman ASN Kemenak ini benar-benar lumintu itu ganjarannya, pahalanya itu berjalan terus, karena kalau hanya dimakan sekali sudah habis, tapi ketika berkembang terus itu pahalanya akan jalan terus selama usaha itu berkembang. Jadi selama ini di luar Unisma kerjasama LPK IB. itu dengan mana saja? Pak Dasar. Untuk kita kan mulai masuk di LPKIB Unisma itu September 2024, Gus, masih baru baru, tahun. ya. Jadi kita mengejar koneksi banyak terkait dengan kerjasama yang kita sasar dulu awal-awalnya itu adalah koperasi di bawahnya pesantren. Karena untuk daftar program LPDP Kementerian Koperasi kita membutuhkan 10 koperasi. Nah, itu terjalin terkait dengan nanti pendampingan untuk dana bergulir LPDP ke koperasi, yang mana koperasinya itu berfokus pada koperasi produktif, bukan simpan pinjam. Waktu asesmen lapang dari staf ahli dari Kementerian Koperasi, kita diapresiasi bahwasanya ini merupakan inisiatif baru yang menjadi value unik, bahwasanya kita bermitra dengan koperasi pesantren. Jadi ini masih belum ditemukan di inkubator bisnis lainnya, Gus. Kita punya beberapa pesantren yang sudah lumayan agak berdaya, yang sangat sukses itu Bahrul Maghfirah dan Al Hayatul Islamiyah itu yang cukup gencar. Mereka juga punya usaha pengolahan sampah, punya usaha catering dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalau dengan
kita jembatani ini lebih berdaya dan lebih banyak lagi. Jadi ada koperasinya Darul Ulum Agung itu juga mungkin bisa kita sentuh, banyak yang bisa kita lakukan ya. Banyak Gus. Kemarin juga awal-awal menghubungi Bu Iin juga bahwasanya Bu Iin koperasi yang di bawahnya pesantren di Kemenak ini kira-kira berapa? Bu Iin nyebutnya 5. Setelah saya cek di kementerian bahwasanya yang terdaftar sebagai koperasi produktif itu hanya 3. Salah satunya Balul Makfiro, terus Surya Buana. Itu kemarin kita sudah PKS juga, Gus. Nah, itu sudah PKS juga. Nah, ini menjadi inisiasi bagi kami. Insya Allah kalau nggak bulan Agustus atau September kita akan mengundang untuk beberapa perwakilan pesantren untuk membentuk atau menguatkan koperasinya. Mungkin bahasanya Mas Basto, ndak bahasa koperasi ya, karena ada beberapa pesantren yang alergi dengan bahasa koperasi itu karena image-nya kalau koperasi itu mesti simpan pinjam, kalau simpan pinjam pasti ada ribanya begitu. Nah, mungkin pengembangan usahanya, pengembangan pengembangan kewirausahaannya. Kalau itu mungkin, apalagi kalau orang pesantren itu diributkan dengan izin itu sudah jadi rata-rata mereka menahan nafas karena itu tadi, kecuali seperti Baharul Makfiro dan Surya Buana memang ada pengelola sendiri-sendiri yang itu pengelolanya itu ini pesantrennya pesantren modern ini. Pesantren modern itu tidak terikat dengan keluarga. Kalau pesantren salaf itu terikat dengan keluarga, jadi harus ini bagiannya Kiai A, ini bagiannya Kiai B, begitu, sehingga mungkin kalau pengembangan kewirausahaannya dibuat lebih makro, bahasanya tidak koperasi, atau mungkin seumpama koperasi itu izinnya disubkan di Unisma begitu kan. Bisa deh. Nggak bisa ya? Mungkin bahasanya kayak cabang atau nanti dicarikan. Mungkin gini Gus, jadi memang bahasa koperasi itu simpan pinjam itu memang jadi image yang negatif karena itu tadi, bahwa kalau simpan pinjam itu yang bisa membesarkan dan membangkrutkan adalah anggota seperti itu. Tapi nanti kalau kewirausahaan tetap, karena bagaimanapun kalau namanya koperasi kan harus legal secara izin pemerintah. Maka inkubasi itu tadi, inkubasi secara kewirausahaan itu tadi memang benar-benar harus didampingi dulu, dikenalkan bagaimana mengelola koperasi pesantren gitu, dan nanti tahapannya pasti arahnya legalitas adalah izin pendirian pasti koperasi seperti itu. Jadi saya kira pemberdayaan umat dan rohani itu nanti bisa dimasukkan memang didampingi dulu, baru arahnya legalitas seperti itu. Itu untuk yang pesantren mungkin ya. Kalau premium ini kan tidak hanya mengarah ke pesantren tapi juga masyarakat personal orang ini. Mungkin mohon izin Gus, kita di LPKIB salah satunya itu ada inkubator bisnis. Jadi apa sih inkubator bisnis nih Ko? Jadi inkubator bisnis itu sebuah pusat yang memang menginkubasi para tenan. Nah, tenan ini tidak hanya pelaku UMKM, dari mahasiswa yang masih punya ide, dosen, karyawan, termasuk nanti koperasi dan juga UMKM yang sekitar kampus itu akan menjadi tenan. Jadi di dalam LPKIB itu didampingi mulai dari perluasan izin usaha. Kalau yang punya usaha makanan, pendampingan halalnya Gus. Nanti kita dampingi kita ajukan beberapa pemateri yang memberi materi tentang halal, dan kita kerjasama dengan Halal Center juga yang ada di Unisma. Lalu banyak mulai dari literasi keuangan, mulai dari manajemen keuangan, segala macam sampai kepada struktur organisasi di koperasi dan mekanisme koperasi yang syariah itu yang seperti apa. Nah, gitu semua akan kita dampingi di maupun masyarakat benar, yang berminat untuk berusaha. Jadi umat itu saya kira bukan koperasi aja yang kita dampingi, jadi yang awal-awal masih ideation, bisa bahasa ide itu sudah kami. Oke. Ini ada yang match antara premium dengan
tujuannya LPK Sejalan, sejalan lah. Ada yang sejalan, ada irisan-irisan yang bisa kita damaikan. Nanti kita bicarakan lebih lanjut lah, karena kadal fakru ayakuna kufro, begitu katanya. Kefakiran itu kadang-kadang menyebabkan seseorang itu menjadi kufur. Karenanya kita itu tadi ada fitunya hasanah, fil akhirati hasanah, itu yang yang wakina ada banarnya itu pertanggungjawabannya itu. Jadi wakina ada benar itu pertanggungjawaban bagaimana kalau dipinjami atau diberikan zakat produktif itu benar-benar dikelola dengan baik. Ini keinginan kita bersama dari Kemenag Kota Malang, dan ini jadi program unggulan kita tahun ini sebagai pertanggungjawaban pengembangan dari inovasi Korea Sakinah. Jadi dari Korea Sakinah yang sudah dalam tanda kutip dianggap sukses karena sudah diapresiasi oleh Brida dan dijadikan percontohan untuk pengembangan miskin perkotaan di Jawa Timur oleh Brida. Kita ingin kembangkan, melebarkan sayap, tidak hanya melulu di kampung Korea Sakinah, tapi juga siapa saja yang bisa. Jadi mungkin kolaborasinya bisa jadi anaknya Yunisma yang biayai kita itu. Ya, tapi syaratnya harus ada jaminan itu tadi, penjamin, karena bina rohaninya harus tidak hanya sekedar bina ekonominya, tapi bina rohaninya dijalankan. Jadi kita sangat berharap, karena teman-teman itu ngapunten ya, termasuk saya kadang-kadang bayar zakat itu buat begitu ya. Apalagi zakat mal gitu. Apalagi zakat mal itu. Kalau menerima zakat itu semangat, tapi kalau bayar zakat itu berat. Nah, bagaimana sesuatu yang berat saat di dunia ini ternyata mereka bahagia di akhirat. Wah, ternyata pahalanya banyak sekali begitu. Karena kita mendampingi pentasarufannya dengan cara yang lebih produktif dan bisa, bahasa orang pesantren itu mutaaddi. Mutaaddi itu sumrambah. Apa bahasa Indonesia nih? Sumrambah itu melebar kemana-mana, itu apa, merata, adil dan makmur. Berkembang begitu Bu Restu. Jadi kita hari ini senang sekali pas hari Senin, hari dimana kelahiran Rasulullah, itu kita melakukan MOU dengan kawan-kawan Yunisma untuk pengembangan premium kita. Nanti mungkin agen perubahannya itu Mbak Iin, ini sebenarnya saya suruh jadi host, tapi orangnya tawadu, tidak mau, tidak berkenan, dan karena tulisannya bisa bagus itu bincang santai bareng Gus, bukan bareng Ning, jadi mintanya yang lebih lagi yang mau wawancarai. Jadi harapannya nanti ada pembicaraan lanjutan. Mungkin kita bisa membicarakan tentang pengembangan teknisnya, SOP-nya, macam-macam, agar benar-benar harapan Kementerian Agama itu tasarufnya bagus. Jadi benar-benar memberikan efek baik kepada masyarakat, apalagi zaman sekarang cari pekerjaan susah banget. Ketika kita bisa mendampingi dan memberdayakan, betapa itu memberikan kecerahan pada masyarakat itu. Jadi memang kita berupaya untuk terus berbuat baik, tidak tahu sisi mana yang diridhoi sama Allah. Jadi termasuk ini premium, kita berupaya tidak hanya sekedar mengejar ini itu, karena ide premium ini Pak Bastomi, Bu Restu dan Mas Pram ini 2 tahun kemarin itu Kemenag Pusat itu meluncurkan program zakat produktif. Kita sudah bina, kita dampingi macam-macam itu, tapi karena prosesnya itu langsung bantuan
blok begitu tanpa ada kontrol itu, kemudian ya wassalam itu kan sayang. Jadi waktu itu 100 juta kalau tidak salah untuk 10 UMKM itu, karena sistem pendampingan kita lemah, kemudian bagaimana cara mengembangkannya itu juga belum kenal dengan Yunisma. Iya. Ini makanya kemudian saya punya ide itu tadi, ada penjamin dan yang dijamin. Jadi yang mengajukan orang itu harus bisa memberikan pendampingan dan pendampingan rohani, nanti pendampingan ekonominya ini kebetulan dengan Yunisma. Jadi moga-moga ini cita-cita ini berdaya guna untuk masyarakat. Jadi sesuai dengan asta cita dan asta protas Kementerian Agama untuk membangun ekonomi umat dan memberdayakan umat. Jadi siapapun pimpinan kita harus berupaya untuk mensejahterakan umat. Moga-moga ini jadi sumbangsih kawan-kawan ASN Kemenak ini untuk masyarakat. Mungkin sampai di sini podcast kita sudah jam 5 sore. Jadi waktunya pulang, kasihan yang menunggu belum pulang. Jadi tunggu anak dan istrinya yang jomblo-jomblo sih tidak ada yang nunggu, tidak ada yang mengharapkan. Moga-moga kerjasama kita dengan Yunisma bisa benar-benar berlanjut. Nanti tingkat teknisnya seperti apa, nanti ngobrol lagi dengan Mbak Iin dan kawan-kawan yang lain, Bu Restu. Jadi termasuk mungkin kita dibantu untuk finishing juknisnya. Jadi dananya sudah musta'ad, sudah siap, tinggal disalurkan dan gimana kemudian pendampingan itu benar-benar. Jadi kita kepinginnya model termin begitu. Dia punya pengembangan, sudah berkembang, boleh ngambil termin lagi, berkembang mau ngambil tahapan-tahapan ini biar enggak kemudian jadi perencanaan sampai evaluasi. Jadi dari evaluasinya positif dia bisa ngambil lagi, kalau enggak positif ya enggak bisa ngambil lagi, begitu. Jadi biar ada pertanggungjawaban itu tadi. Wakin ada banarnya itu. Tagline-nya berarti premium di dunia wal akhirat. Tagline-nya dari Bu Restu, premium di dunia wal akhirat, Hasan di dunia wal akhirat. Mungkin ini bisa bagus sekali ini, moga-moga memberikan kecerahan untuk pemirsa semua, dan inilah salah satu bakti ASN Kementerian Agama Kota Malang untuk mendampingi masyarakat untuk lebih berdaya dalam menjalani kehidupan sehingga bisa taqarrub ilallah dengan senyum bahagia, jumpa di akhirat di bawah panji Rasulullah Muhammad SAW. Sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Salam integritas.